Anies Baswedan kembali mengguncang ruang publik. Bukan dengan retorika kosong, bukan dengan manuver politik murahan, tetapi dengan satu pesan yang sangat jelas, tajam, dan sulit dihindari. Polemik panjang kasus ijazah Joko Widodo tidak boleh lagi dibiarkan menggantung. Dan Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil sikap tegas. Pernyataan ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah peringatan serius tentang bagaimana sebuah negara bisa terseret ke dalam kekacauan wibawa apabila isu fundamental menyangkut legitimasi kepemimpinan dibiarkan mengambang tanpa kejelasan hukum. Anies memahami betul bahwa kegaduhan yang terus dipelihara bukan hanya melelahkan publik, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas institusi negara. Anies menegaskan, ketika sebuah isu menyentuh jantung moral dan legal kepemimpinan nasional, maka diam bukanlah kebijaksanaan, melainkan pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh spekulasi. Negara tidak boleh tunduk pada ketakutan politik. Negara harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan masa lalu. Kami tentu membangun komunikasi dengan semua, dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Kami belum mendengar secara resmi arahan dari pimpinan kami bahwa akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Yang saya dengar secara pribadi adanya rumor bahwa pihak Pak Anies meminta waktu Pak Prabowo untuk berbicara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak Prabowo tidak pernah anti dengan siapapun dan selalu bersedia bertemu dengan tokoh bangsa manapun sepanjang yang dibahas adalah untuk kemaslahatan. Ketika proses pemilu memang posisinya posisi lawan, tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca pengumuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin. Nah, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. Selama bertahun-tahun, polemik ijazah Jokowi telah menjadi api kecil yang tak pernah benar-benar dipadamkan. Ia terus menyala, berpindah dari satu forum ke forum lain, dari ruang sidang ke media sosial, dari perbincangan akademik ke obrolan warung kopi. Dan yang membuat api itu membesar bukan semata tuduhan, melainkan ketiadaan penyelesaian yang transparan dan tuntas. Anies membaca situasi ini dengan jernih. Ia tidak berdiri sebagai jaksa politik, tidak pula sebagai hakim jalanan. Ia berbicara sebagai warga negara yang memahami bahwa ketika negara gagal memberikan kepastian, maka ruang kosong itu akan diisi oleh prasangka, kecurigaan, dan konflik. Pesan Anies kepada Presiden Prabowo sangat lugas. Selesaikan, bukan sembunyikan. Tegakkan, bukan menghindar. Klarifikasi, bukan menunda. Prabowo hari ini adalah Presiden Republik Indonesia. Ia bukan lagi sekedar figur politik yang dibayangi sejarah, bukan pula sekedar penerus estafet kekuasaan. Ia adalah pemegang mandat konstitusional tertinggi. Maka menurut Anies, tidak ada alasan untuk terus membiarkan isu ini menjadi bola liar yang memantul kemana-mana, merusak percaya publik terhadap negara. Anies mengingatkan bahwa kegaduhan nasional bukan muncul karena rakyat gemar ribut, melainkan karena negara gagal. Baik teman-teman, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video. Nah, pada hari ini
Manas 3 anggota STPU telah minta maaf kepada Jokowi. Dia akan masuk penjara atau diseret. Nah, kita tahu gimana menurut netizen atau masyarakat bahwa di sini tangkap dan adili Mulyono. Semoga Pak Rizal tidak selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan mau dipenjara kalau ijazah gak nongol. Kalau ijazah asli gak perlu sewa pengacara. Saya paling suka mendengarkan suara palu hakim ketua untuk ngetok yakin masuk penjara. Tuk pasti dikandangkan. Jokowi gak butuh kamu minta maaf. Yang dibutuhkan Jokowi kamu masuk di penjara bikin gaduh gak ada ujung pangkalnya. Semoga Allah SWT mengazab dan melaknat Joko Widodo. Ngeri sekali teman-teman. Keluarga dan Kurninya berjuang terus. Ibu Kurnia CS. Betul untuk Jokowi kenapa susah diseret ke penjara padahal kasusnya banyak. Hebat Bu Kurnia. Kok TPU dan Roy CS dimusuhi, diancam polisi, yang kita tanya-tanya mengayomi dan melindungi masyarakat. Mesti ya polisi menangkap dan mengadili Jokowi. Yang jelas-jelas banyak kasus yang menyeretnya namanya. Begitulah perjuangan kita sebagai orang Islam harus dimaafkan. Tapi hukum harus tetap ditegaskan atau dilaksanakan. Semoga perjuangan kebenaran berhasil dan selamat Indonesia yang kita cintai ini. Betul teman-teman. Kemudian Cukum Bambang yang jadi korban Jokowi Hakim Solo. Semoga kejujuran kebenaran bisa menang agar rakyat Indonesia bisa merdeka. Damai untuk kedepannya makmur bangsaku. Tersangka abal-abal adili Joko Widodo, ijazahnya bermasalah, dan turunkan Gibran karena tidak memiliki ijazah SMA. Masalah ini selalu berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kemudian lagi masalah ijazah Gibran. Gaya plot twist Solo yang benar harus datang dan meminta maaf kepada yang salah dan meminta harus maju terus ungkap kebenaran trio RRT dan trio Lawyers. Semangat. Termul sudah dikutuk Tuhan. Mantap. Tetap istiqomah. Jangan kasih ruang adu domba. Selalu mereka punya nyali dan mental yang benar-benar kuat. Dan akulah yang lemah. Kukira ini akan selesai. Kukira perlawanan dan yang mewakili kami rakyat jelata. Ada harapan lagi untuk kami orang-orang yang rindu keadilan dan kejujuran. Kemudian di sini ODGJ pada ngumpul. Ngeri sekali. Mantap. Maju terus. Semoga Allah melindungi RRTQ. Nuduh dulu terus ngalor ngidul cari bukti kan tanpa sadar mereka itu udah dijorokin sama Egy Sujana terus ditinggalkan. Ini yang namanya terorisme. Semangat berjuang bongkar ijazah palsu Jokowi. Menurut mulut kalian sudah kelewatan. Jokowi juga punya keluarga, punya anak, punya saudara, dan tentunya punya pendukung yang paling banyak di Indonesia ini. Kalau terus-terusan, kalau kau hina, kau lecehkan, kami hanya bisa bilang jauhkanlah bala. Kalau para keluarga,
anak-anaknya serta para pendukungnya bersatu dan kompak dan kesabarannya sudah habis dan terjadi kerusuhan, tentunya akan sangat berbahaya terhadap dirimu yang tiap hari menghina, merendahkan, sumpah serapah dengan ucapan kotor. Semoga kesabaran keluarga dan pendukungnya Pak Jokowi masih tersisa. Betul sekali teman-teman, kita udah tahu gimana menurut netizen dari awal atau akhirnya nanti. Memang oknum FPI yang buat rosak bangsa di penjara. Itu anggotanya Rizky yang ngatain ulama Gus Dur. Buta mata buta hati. Pokok Pak Prabowo suruh pihak kepolisian harus tangkap Rizal Kurnia yang cocote nerocos. Bongkar. Dunia sudah tahu kelompok inilah yang selalu bikin keributan, selalu membawa nama rakyat. Nempelkan saja, ayo rakyat bersatu. Peneliti ijazah fotokopi, hahaha, jelas pasti palsu. Sudah pada tua kalau kayak gini, mau jadi apa keturunanmu nanti? Tiap hari keluar masalah gak mutu gini. Kok gak bosan kalau di penjara? Ya syukur. Inilah para penjuang kebenaran. Termul laknat dijuluki sampah masyarakat. Sang Bang Egi dan Bang Damai terpelanting di tengah jalan. Tapi jangan penjarakan Jokowi, kasihan. Lebih baik serahkan ke rakyat biar rakyat yang akan merejak Jokowi sampai babak belur hingga wajahnya gak bisa dikenali. Ngeri sekali teman-teman, menurut teman-teman di netizen atau masyarakat yang tertulis di komentar ini. Mantap terus maju pantang mundur saudaraku, biar mati di kalang tanah daripada hidup bercermin bangkai demi NKRI. Buat pengkhianat jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu ia telah mati sebenarnya. Ia masih hidup, ingat Allah tidak tidur. Kalaupun Jokowi aman sementara ini, suatu waktu ada waktunya ia digiring untuk diadili. Itu pun kalau ia sehat. Sekarang ia sedang diadili sama penyakitnya yang makin parah menggorokoti tubuhnya. Baik teman-teman, sampai sini aja video dari sebuah cuplikan video ini. Jangan lupa berkomentar, kasih komentar yang baik. Terima kasih yang udah bergabung di channel saya. Salam NKRI, harga mati.